Halo, ini dengan Buce. Saya mau ucapkan selamat Hari Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Hari ini tanggal 1 Januari 2025 dari rumah saya di Los Angeles. Jadi teman-teman tanya, Ko Buce kasih update dong, gimana apa yang terjadi, gimana kondisinya, apa yang Ko Buce lihat di keadaan di Amerika, membahas masalah yang ada di Indonesia, ya. Kesibukannya apa aja Kak Uce ya? Jadi begini, kebetulan saya kan adalah wakil ketua dari BKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja se-California Selatan, yang kita dipercayai menaungi ada 103 gereja dari berbagai dominasi di Los Angeles, ya. Karena banyak acara Natal, jadi saya cukup keliling ya. Saya ada keliling ke HKBP, Gereja Huria Batak, ke Katolik, ke Advent, ke Protestan, jadi berbagai macam di kalangan masyarakat. Saya ikut Natal dengan mereka, mewakili BKS memberi sambutan. Juga kemarin 31 Desember saya ikut penutupan tahun dengan masyarakat Gereja Katolik ya. Jadi saya cukup banyak juga mendengar apa yang orang-orang ngomong, bagaimana kerisauan masyarakat ya. Em, yang pertama-tama, jadi saya ini tidak ada konsep, tidak ada apa-apa. Saya hanya bicara apa adanya, apa yang saya tahu ya, apa yang saya tahu. Mungkin salah, tapi apa yang saya tahu, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Jadi basically ini saya hanya cerita, saya menjadi mata, mulut dan telinga dari diaspora Indonesia yang ada di Los Angeles ya. Di Los Angeles at least karena saya ketemu semua orang jadi saya bicara dia mereka saya dengar apa yang mereka ngomong. Pertama-tama masalah imigrasi ya. Jadi kita tahu juga bahwa dengarkan bahwa akan ada deportasi massal setelah Presiden Trump terpilih. Ya, bagaimana pandangan perasaan daripada masyarakat di LA? Ya, so far sih saya menduga bahwa orang-orang akan panik atau bagaimana ya. Tapi anehnya dari pembicaraan saya kepada mereka, even saya tahu beberapa mereka ini ilegal. Mereka bilangnya begini, rupanya telah ada tersiar di antara kami di diaspora bahwa yang akan dipulangkan itu yang hanya punya kriminal historik, ya. Jadi kalau tidak yang baik-baik aja tidak akan dipulangkan. Kurang lebih itu yang beredar di kalangan masyarakat kita. Saya tidak tahu apakah ini satu denial aja atau untuk menghibur hati atau memang betul, tapi kebanyakan itu yang menjadi yang mereka katakan. Jadi saya tanya beberapa pastor, gimana gimana pastor, gimana apakah ada jemaat, ada yang ngomong bagaimana? Karena saya tahu jemaatnya beberapa yang ilegal. Oh, nggak apa-apa katanya. Ini paling yang dipulangkan Pak Buce adalah orang-orang yang punya apa kriminal history. Jadi kalau mereka baik-baik aja, mereka pasti aman-aman, ya. Jadi so far itulah yang menjadi menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat Indonesia diaspora di LA. Itu yang pertama. Yang kedua masalah harga barang, ya. Jadi pada waktu uh, sebelum terpilih di uh, apa jadi seperti kita tahu bahwa uh, saya tidak menduga bahwa ternyata Presiden Trump terpilih menjadi presiden di seluruh di Amerika ya. Um, dari beberapa teman-teman diaspora Indonesia, mereka ada kasihkan kirim ke saya WhatsApp ya. Ada yang bilang begini, aku puja kan tahu harga-harga barang sekarang kan mahal. Jadi zaman Biden itu barang akan menjadi naik. Kita berharap pada waktu Trump turun semua barang akan menurun harganya. Oke, gitu. Jadi ada kecenderungan begitu. Makanya mereka memilih Presiden Trump karena katanya supaya barang bisa murah ya. Uh, namun kita tahu juga bahwa Presiden Trump akan menerapkan tarif ya dan malah itu dikatanya akan dibebankan pada yang menjadi pembeli.
Jadi eh, kita menurut ekonom di aspek malah pada waktu Trump terpilih harga barang malah akan naik gitu loh. Dan juga karena katanya kalau dipulangkan katanya ya. Jadi kan karena belum terjadi kita hanya bilang katanya aja. Kalau dipulangkan para tenaga-tenaga imigran gelap yang tadinya murah potong rumput, biasa kita pakai misalnya gardener kita yang potong rumput, yang ini mungkin yang apa kuli bangunan, mungkin yang petik-petik itu, yang bersihkan WC apa semua, itu kan banyak yang gelap juga ya. Jadi kalau itu pulang, mereka akan hire yang legal, itu harga barang harganya akan jadi naik. Jadi jadi kita expecting harga-harga akan naik gitu loh. Jadi ada yang bilang tidak mungkin turun, malah akan tambah naik gitu loh. Nah, apakah yang mana yang betul kita lihat aja ya. Saya hanya ini sekarang tanggal 1 Januari, kita belum tahu apa yang terjadi sampai betul-betul terjadi setelah pelantikan daripada Presiden Trump. Itu yang nomor dua. Ke isu yang ketiga yang saya lihat banyak ini dibicarakan, tetapi anehnya di kalangan masyarakat Indonesia mereka tidak mau bicarakan itu. Bahkan di kalangan pendeta-pendeta, kalangan gereja, mereka tidak mau bicarakan itu. Yaitu bahwa orang-orang yang dipilih oleh Presiden Trump ini kurang kompeten gitu loh. Ini yang kayaknya banyak di news. Kalau di newsnya banyak berita itu ya, di talk show radio, apa semua. Contohnya, misalnya Presiden Trump akan mengangkat katanya Menteri Kesehatannya lah. Itu siapa namanya? Bobby Kennedy yang walaupun dari apa marga Kennedy tapi tidak percaya akan vaksin dan kita orang-orang malah khawatir bahwa apa nanti apa penyakit-penyakit yang sudah hampir punah di Amerika akan kembali lagi misalnya polio, TBC atau apa karena anak-anak tidak akan divaksin gitu. Katanya akan dihilangkan vaksin. Apakah itu betul? Kita lihatlah bagaimana apa yang terjadi. Tapi isu itu yang mencuat di kalangan kami, tapi tidak dibicarakan di kalangan diaspora Indonesia. Nah, apa yang dibicarakan di kalangan diaspora Indonesia, ini yang saya tahu. Jadi saya kan di mailing listnya Badan Kerjasama Gereja-Gereja, para pendeta-pendeta. Jadi ada yang naikin, ada satu siapa? Oh, Presiden Trump. Kayaknya bawa paper gitu, kertas, bawa uh, apa? uh, luar luar biasa. Maksudnya itu luar biasa. Presiden Trump bilang gini, Yesus adalah Tuhan. Amerika akan memilih bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu. Seakan-akan begitu. Terus ada disanggah oleh pendeta yang lain. Saya tidak ngomong apa-apa oleh pendeta yang lain. Pak, hati-hati. Itu itu adalah itu apa AI. Ini muka apa kayaknya itu beredar di Indonesia. Jadi ini beredar di Twitter kayak begitu. Jadi kayaknya orang-orang merasa bahwa oh wow ini Trump adalah pilihan Tuhan di kalangan pendeta. Itu yang didiskusikan. Jadi bukan masalah yang ini yang lain-lain, tapi yang didiskusikan itu. Terus kemudian ada hati-hati, katanya jangan-jangan itu harusnya hoax. Gambar aslinya tuh begini, lihat tuh tangannya, gambarnya miring begini-begini, begitu. Jadi saya lihat, oh gitu. Jadi itu yang dibicarakan so far ya. Tapi hal-hal yang lain mereka tidak bicarakan. Saya tidak ada dengar orang diskusikan hal itu. Tapi di main media massa di Amerika kita dibicarakan hal itu. Juga misalnya juga saya dengar Attorney General itu kan sangat penting. Nah, di Amerika ini Attorney General itu dianggap harus mempunyai apa moral yang tinggi dong. Karena lu jadi sebagai Attorney General itu kan orang yang maksudnya tuh apalah yang pokoknya yang menjunjung tinggi moralnya Amerika yang berdasarkan kekristenan dan Alkitab. Dan katanya Attorney Generalnya yang dipilih oleh Trump ini ternyata terlibat perkosaan apa uh, anak perempuan di bawah umur gitu. Dan ada beberapa banyak yang ini maksudnya orangnya tidak qualified ya dan ternyata setelah dikonfirm oleh kode etik daripada Partai Republikan dari parlemen uh, ternyata itu apa confirm gitu.
Nah, saya tidak tahu lah apakah tetap akan dipush menjadi attorney general atau enggak, kita tidak tahu. Kita lihat aja ya. Nah, kita akan melihat orang-orang karena selain penting, selain menurut saya memang penting juga sih. Karena selain presidennya, tentu penting juga orang-orang menteri-menterinya ya. Nah, ada perbedaan sedikit, ada perbedaan besar antara Indonesia dengan Amerika. Kalau Indonesia itu kita lumayan juga, lumayan tahu siapa menteri-menterinya ya. Lumayan tahu menteri-menteri, oh ini menteri ini, siapa ketua ini. Kita cukup mengerti. Di Amerika ini, gue sampai sekarang juga nggak tahu ini menteri ini siapa gitu. Mukanya tidak tahu siapa, namanya juga tidak tahu. Dia menteri apa juga nggak tahu. Kita agak buta menteri kalau di Amerika nih ya. Kalau Amerika namanya sekretari ya, Secretary of Defense gitu. Kalau kita Menteri Pertahanan, kita kita agak buta, kita nggak tahu itu siapa gitu. Ya kita tahu cuma presidennya, kadang-kadang First Lady-nya, of course Melanie Trump kita tahu. Saya istrinya Presiden Biden tuh saya nggak tahu mukanya kayak apa gitu loh. Ya, tapi jadi mostly kita tuh tidak tahu menteri-menterinya di Amerika tuh kita nggak tahu. Tapi em, tapi itu sangat penting karena mereka yang menentukan kebijakan daripada negara ini gitu loh. Yang keempat, saya ditanya orang-orang juga beredar katanya di luar negeri bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terkorup di dunia. Saya mau ketawa ya. Mungkin itu di Belanda kali ya, atau orangnya apa dari OOCRP gitu ya, katanya apa apa Corruption Watch lah jurnalis apa gitu. Tapi setahu saya tidak pernah lihat ada artikel apa di Amerika yang membahas tentang itu. Tidak ada lah yang bicara tentang Jokowi korup apa gitu, tidak ada gitu loh. Pertama juga mungkin masyarakat Amerika juga tidak tertarik. Dia, mereka even doesn't know itu Jokowi itu siapa gitu loh. Jadi eh, orang Amerika tuh agak ini memang saya mau bilangin bahwa mereka sedikit eksklusif ya, terutama mungkin yang di desa-desa Texas apa yang ini petani apa gitu. Mereka pikir apa apa maksudnya Amerika adalah the greatest country, dia nggak peduli negara lain, apalagi Indonesia nggak kedengaran, apalagi Jokowi pun mungkin tidak ada, mereka nggak tahu itu siapa, apalagi mau bicarakan bahwa Jokowi terkorup, saya nggak dengar apa-apa, tidak menarik bagi masyarakat di Amerika. Jadi kalau ada yang si Tempo ini ya, dulu saya adalah penggemar Tempo, tapi sekarang kayaknya Tempo ini aneh, sangat-sangat aneh. Dia bilang bahwa dari luar negeri lah kita ngomong tentang Jokowi terkorup. Nggak tahu kalau di Belanda, tapi kalau di LA, di Amerika, so far, so far. Mungkin saya tidak tahu, tapi saya tidak pernah dengar apa-apa gitu. Jadi itu saya confirm ya. Karena semua pada tanya, Kubuce bener nggak sih? Katanya di luar negeri dikatakan Jokowi terkorup. Enggak, aku enggak dengar apa-apa gitu loh ya. Jadi saya confirm itu. Itu yang saya tahu ya. Karena saya lumayan beredar kemana-mana, jadi saya dengar juga kemana-mana. Tapi saya enggak, eh, apakah ada di kalangan orang Indonesia bicarakan itu? Tidak ada, ya. Saya tidak dengar gitu. Kecuali mungkin petinggi-petinggi PDP yang tidak suka sama Jokowi ada ngomong gitu di WhatsApp-WhatsApp mereka kalangan Indonesia, tapi bukan orang bule atau apa tidak ada. Saya tidak dengar berita hal itu. Terus kemudian kelima kita eh, dengar juga hmm, bahwa tentang Elon Musk. Elon Musk ya. Jadi saya tahu beberapa teman-teman di Indonesia ini ada beberapa YouTuber anak-anak muda yang saya lihat karena dia mempunyai stok di kripto dan kriptonya naik gara-gara Elon Musk dan Trump naik. Jadi mereka tuh sangat mendukung Trump dan Elon Musk. Tentu happy dengan Elon Musk. Saya juga sih happy juga. Cuma kemarin ini kita apa kaget gitu ya. Saya juga tidak mengerti. Jadi begini, di Amerika ini lucu bahwa government ini kita sebenarnya governmentnya itu berjalan dengan pinjaman, pinjaman uang. Jadi kalau kalau tidak pinjam, uangnya tidak ada, governmentnya tidak berjalan. Dan government itu termasuk yang paling berbahaya bagi saya, yang kemarin ini adalah pengontrol itu udara yang itu pesawat-pesawat itu kan kalau masuk di airport ke LA itu kan
pada waktu Natal itu adalah trafficnya luar biasa. Nah itu di Amerika tuh udah traffic udaranya. Bayangin kalau yang ngatur traffic tidak punya gaji tidak keluar, mereka mau ke kerja. Kacaunya bagaimana? Ya, seluruh Amerika akan kacau, ekonomi hancur. Karena orang-orang akan numpuk di airport, orang yang mau pulang tidak bisa, mau jalan, bisnis tidak bisa, saya tidak bisa kirim barang. Kita semua jadi apa hang gitu loh. Dan orang-orang yang mau karena di sini banyak juga paycheck to check ya. Jadi gaji ini habis gitu. Jadi kalau tidak ada gajinya ini, mereka tidak bisa rayakan Natal ini. Banyak orang akan terganggu, efek hidup orang banyaknya banyak terganggu. Nah katanya si gara-gara si siapa namanya tuh Elon Musk memaksa Partai Republikan untuk tidak approve. Jadi begini, jadi kalau di Indonesia kita namanya tuh APBN ya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk ini. Maksudnya jangka sebegini, misal 1 tahun, ini anggarannya ini begini, begini, begini. Nah itu harus di-approve. Approve harus pinjam gitu loh. Nah itu sudah di-approve pembicaraan antara di DPR-nya, di Kongresnya, antara Demokrat dengan Republik. Terus si Elon Musk tweet, oh itu tidak apa, bagaimana, 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 apa, cancel. Nah, kalau itu tidak di-approve, berarti tidak ada funding untuk ini sampai bulan Desember ini sampai Maret gitu loh. Jadi hampir cancel. Kita tuh saya sendiri jadi bingung. Aduh, mateng ini. Saya punya koral mau datang bulan tanggal 27 Desember. Nanti kalau tidak di-approve, tidak bisa terbang, pesawat tidak bisa datang, cancel lagi dong semuanya gitu. Jadi kita semua kena efek gara-gara itu. Puji Tuhan akhirnya eh, apa anggaran yang dipropos oleh oleh siapa oleh si Elon Musk tidak di-approve, jadi tetap anggaran lama itu yang dipakai. Jadi hanya bisa jalan lah sampai 3 bulan katanya, sampai bulan Maret. Kita lihat lagi bulan Maret nanti mereka mulai negosiasi lagi anggaran selanjutnya gitu loh. Apa serem juga nih di Amerika ini pengeluaran pengeluaran apa government itu berjalan karena utang. Heran ya, si Amerika itu utang. Kalau gue utang ya, gue tidak akan kasih kasih sumbang-sumbang ke gereja inilah gereja ini. Kalau gue utang banyak, gue mungkin gue mungkin tidak mau terlalu banyak gitu. Ini Amerika udah utang uang untuk jalankan governmentnya, masih sumbang-sumbang negara-negara lain, masih kirim begini, bantu Ukraina, bantu ini, kirim pesawat ini gitu. Nggak tahu gimana cara pikirnya. Tapi saya hanya cerita apa yang terjadi. Jadi kita kemarin sempat hampir kena efek ya. Jadi eh, menurut saya ini Elon Musk ini benci tapi rindu gitu loh. Rindu tapi benci juga kadang-kadang. Ya karena em, ada baiknya juga sih si Elon Musk dengan salah satu orang India ini. Mereka katanya mendukung visa, pemberian visa untuk apa? Untuk ini, pemberian visa untuk apa namanya? Untuk apa untuk orang yang beredukasi untuk pekerja yang high level apa yang mempunyai itu kepintaran apa ya kepintaran kita H1 visa ya itu mereka dukung. Nah, base-nya Trump yang sebenarnya MAGA itu adalah orang putih. Sebenarnya base-nya Trump ini adalah MAGA, yang MAGA disebut MAGA itu sebenarnya orang putih yang tidak suka sama imigran. Sekalipun imigrannya itu Republikan, mereka tidak lihat, mereka lihat kulit lo, mata lo gitu loh. Si orang India ini makanya tidak, walaupun dia adalah pendukung Trump dan menjadi penasehat Trump, kalau tidak salah bagian AI ya, tapi orang India saya lupa namanya siapa. Nah, ternyata dengan adanya ini mereka mulai tampaknya mulai terjadi perpecahan antara kubu Trump ya. Karena terus terang begini, di kalangan orang Indonesia juga kan banyak pendukung Trump. Mereka percaya akan Republikan karena mereka percaya bahwa Republikan ini mempunyai moral dasar yang lebih tinggi dibanding Demokrat. Tapi Republikan saat ini berubah, sekarang dikuasai oleh MAGA, orang apa putih, orang putih yang banyak rasis gitu. Ya, yang tidak suka sama mereka. I don't think
kalau orang-orang ini, kalau kita ini, misalnya teman-teman saya yang ini ke sana, I don't think, mm, ya saya nggak tahu lah. Tapi ya itulah yang terjadi. Nah, yang orang India ini kan adalah pendukung Trump, beliau adalah tentu Republikan. Nah, dia pikir bahwa dengan apa? Dengan mengemukakan dia punya pendapat seperti ini akan didukung. Ternyata tidak. Jadi kayaknya akan mulai ada perpecahan di pendukung Trump nih. Itu ya, itu yang saya lihat ya. Sekali lagi, semuanya tentunya bisa berubah. Itu adalah prediksi. Kita lihatlah apa yang terjadi setelah Trump. Ini menarik nih ya. Apakah ekonomi akan naik? Apakah ekonomi akan apa semakin buruk? Eh, apa yang terjadi? Kita tidak tahu, ya. Sampai apa? Tapi kita hanya bisa menduga-duga, berspekulasi, ya. Itulah sedikit yang saya bisa ceritain apa yang terjadi. Sekali lagi, saya bukan expert ekonomi. Saya hanya mendengar, membuka mata, membuka telinga untuk melihat apa yang masyarakat ngomong, ya. Diaspora Indonesia kita ngomong, para pendeta-pendeta, hamba Tuhan ngomong, para di kalangan masjid juga ngomong. Ya, saya hanya cerita apa yang terjadi di LA. Terima kasih teman-teman. Ini jadi sekali lagi saya berbicara ini bukan sebagai kapasitas Presiden Indonesia Diaspora Network di Los Angeles, tapi sebagai kapasitas saya pribadi dari rumah saya. Makanya backgroundnya dari rumah saya ya. Jadi bukan dari background apa-apa ya. Sekali lagi saya mau clearkan itu. Ini adalah pendapat pribadi saya sebagai diaspora Indonesia, tokoh masyarakat yang di LA yang banyak keliling dan mendengar masuk-masukan dari orang-orang. Terima kasih.